Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya. Semoga dalam salam Allah dikarunia umur yang panjang dan barokah dalam doa ibadah kepada Allah secara istiqomah meninggal dunia dalam keadaan husnul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi remaja-remaja seluruhnya yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam ke-16. Jadi malam ini kita insya Allah mulai membaca doa qunut di dalam sholat witir yang 1 rakaat. Bapak Ibu, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Adapun fadilah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam ke-16 sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, wakil lailati sadisati asarata, dan fadilah tarawih di malam yang ke-16 adalah kata Allah Ta'ala lahu bara'atan najati minan nar wa bara'atan bidkhulil jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan baginya, yakni bagi orang yang melakukan tarawih di malam ke-16, bara'atan najati minan nar. Ia oleh Allah akan dibebaskan dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, keturunan kita oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Karena api neraka itu sangat panas. Kita akan bakalan buat dibakar di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Gak usah api neraka lah, api dunia aja panas. Gak bakal buat. Ini keuntungan bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan tarawih. Akan tetapi jangan sampai kita hanya melaksanakan tarawih di malam ke-16 saja. Tarawih itu satu paket. Jadi full 1 bulan penuh dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan. Satu paket. Satu malam pun tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang luput. Satu bulan penuh. Itu satu paket. Dan tarawih ini adalah merupakan pelengkap dari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya puasa Ramadan yang kita lakukan dari subuh sampai maghrib hampa, pincang kalau kita malam harinya ke tarawih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tetapi hukum tarawih itu sunnah muakkadah dan disunahkan mengerjakannya dengan berjamaah. Walaupun sunnah tapi fadilahnya luar biasa. Maka merugi sekali orang-orang yang menyepelekan tarawih. Jadi kalau kita hanya melaksanakan puasa Ramadan saja, tapi tarawih tinggal, itu tidak sempurna. Ibarat makan cuma nasi doang, nggak ada lauk pauknya, nggak ada sayur-mayurnya, nggak ada lalapannya, nggak ada kerupuknya, nggak ada tangkilnya, nggak ada sopnya, cuma nasi doang. Yuk kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan melaksanakan tarawih di malam harinya 1 bulan penuh, bukan hanya beberapa malam. Ini satu paket tarawih itu. Bahkan bukan hanya akan dibebaskan dari azab api neraka, akan tetapi juga kata Nabi, wa bara'atan bidkhulil jannah. Orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih selama 1 bulan penuh, termasuk malam yang ke-16,
kelak di alam akhirat dia oleh Allah akan dipersilakan masuk surga bebas lewat pintu mana saja yang ia mau. Kan surga itu ada 8. Ada surga Adem, ada surga Naim, ada surga Firdaus, ada surga apa lagi? Banyak, ada 8. Nah, nanti kita akan dipersilakan masuk surga bebas lewat pintu saja, lewat pintu mana saja yang kita mau. Ini keuntungan fadilah tarawih di malam ke-16, akan tetapi 1 paket 1 bulan penuh. Jadi puasa Ramadannya 1 bulan penuh, tarawihnya juga 1 bulan penuh, Al-Qur'annya khotam minimal 1 kali khotaman. Itulah cara kita menyempurnakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Laisa siyam minat ta'am wa salat, innama siyam minal lagwi wal rafath." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, akan tetapi juga di samping kita menahan perut dari makan dan minum, juga menahan seluruh anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang apabila kita melakukan perbuatan dosa dapat menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Jadi puasa yang harus kita lakukan adalah puasa yang sesuai dengan kehendak Allah, puasa yang sesuai dengan keinginan Allah, puasa yang sesuai dengan kehendak Allah, puasa yang seperti apa dan bagaimana Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 183 kata Allah, la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang harus kita kerjakan adalah puasa yang dapat mencetak diri kita, menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka oleh karenanya, menurut para ulama, puasa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah kaful batni wal farji an syahwati wa kaful jawari anil asam. Mencegah perut dari makan dan minum, mencegah farji dari memenuhi keinginan syahwat, juga mencegah seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena yang Allah perlukan, yang Allah butuhkan dari puasa yang kita jalankan bukan hanya menahan lapar dan minum, bukan. Tapi yang Allah butuhkan adalah menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Itulah maksud dan tujuan disyariatkannya puasa, supaya kita mampu menaklukkan hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini selalu mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ridha Allah. Di mana hawa nafsu ini selalu menjerumuskan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Maka oleh karena itu, kita memohon kepada Allah semoga kita oleh Allah diberikan kekuatan iman, Islam, kekuatan Islam, kekuatan berbatin, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan segala-galanya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah, dan mudah-mudahan manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, semoga dengan barokah kita puasa Ramadan, dengan barokah kita tarawih di dalam 1 bulan penuh, mudah-mudahan meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha